Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Salam sehat buat kita semua. Harapan ibu kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita mengenai identifikasi tata nama pada tumbuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ibu membawakan dalam agama Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih karunia Tuhan, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami mau melakukan pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran ini, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan juga kepintaran, agar kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Bapak, kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai identifikasi tata nama tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai tingkat taksonomi pada tumbuhan. Jadi selain tumbuhan, semua makhluk hidup mempunyai tata nama ilmiah, di mana tata nama ilmiah ini ditulis dalam bahasa Latin dan berlaku di seluruh dunia. Nah, bagaimana penulisannya, bagaimana identifikasi tata nama tumbuhan ini, kita akan pelajari pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai yang namanya kunci determinasi. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai yang namanya identifikasi tata nama tumbuhan ataupun disebut dengan binominal nomenklatur, di mana tata nama tumbuhan ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Jadi, dia disebut sebagai bapak taksonomi, di mana taksonomi ini ilmu yang mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup ataupun pengelompokan makhluk hidup, di mana tingkat takson sesuai dengan ketentuan itu tingkat takson dimulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, di mana untuk tumbuhan takson yang paling tinggi itu adalah kingdom. Kita sudah mempelajari ada 5 kingdom pada makhluk hidup, ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, ada kingdom Plantae, dan juga ada kingdom Animalia. Nah, setelah kingdom, kita akan masuk ke divisio. Setelah divisio, kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, kemudian spesies. Nah, semua tumbuhan itu memiliki nama spesies masing-masing dan berbeda-beda. Nah, ini adalah urutan takson, di mana urutan takson ini dimulai dari tertinggi dan terendah, ini tidak boleh acak-acak, ini harus secara berurutan. Setelah kingdom harus divisi, setelah divisi harus kelas, setelah kelas harus ordo, dan setelah ordo harus family dan genus, dan terakhir spesies. Kita akan mempelajari apa itu kingdom. Kingdom itu adalah, kalau dalam bahasa Latinnya itu nama lainnya adalah regnum. Kalau ini kingdom dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kingdom itu adalah dunia. Jadi dunia digunakan untuk keseluruhan tumbuhan atau hewan yang disebut dengan pengklasifikasian 5 kingdom. Jadi kita sudah mengenal ada 5 kingdom dalam pengelompokan makhluk hidup. Tadi Bu sudah jelaskan ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, ada kingdom Plantae, dan juga ada kingdom Animalia. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi dari takson. Selanjutnya, setelah kingdom, ada yang disebut dengan divisi ataupun divisio. Untuk tumbuhan itu namanya divisio, untuk hewan itu namanya filum. Jadi berbeda untuk tingkat takson antara tumbuhan dan hewan. Jadi divisio itu
Ini biasanya didasarkan pada ciri-ciri yang menuju kodrat atau divisi. Nah, untuk nama divisi itu digunakan kata majemuk dan diambil dari ciri khas untuk semua warga divisi. Nah, contohnya ada spermatopita, ada antopita. Spermatopita ini adalah tumbuhan berbiji. Ada talopita, itu adalah tumbuhan bertalus, ya kan? Nah, itu adalah divisio dari tumbuhan itu. Jadi semua tumbuhan berbiji, baik itu berbiji terbuka ataupun tertutup, itu tergolong pada divisio yang namanya spermatopita. Nah, ataupun dikenal dengan antopita. Nah, ini adalah divisio. Nah, untuk tingkat tumbuhan itu namanya divisio. Nah, untuk filum ini adalah digunakan untuk yang namanya tingkatan taksonomi pada hewan. Nah, setelah divisio, maka urutan takson selanjutnya itu ada yang disebut dengan filum, kelas. Nah, kelas ini klasis dalam bahasa Latin, kelas dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kelas. Nah, nama kelas ini digunakan dalam bahasa Latin terdiri dari nama marganya dan akhirannya. Kalau tadi divisio akhirannya pita, kalau di kelas itu akhirannya Pisciae. Jadi Pisciae ini bagi alga, kelas alga, untuk Mycetes bagi fungi, untuk Opsida bagi Cormopita, untuk Inae pada tumbuhan paku dan biji. Ini adalah akhiran yang menandakan itu adalah kelasnya, tumbuhan itu. Contohnya, Cormopsida itu adalah kelas dari tumbuhan kormus ataupun tumbuhan yang sudah dapat dibedakan akar batang dan daunnya. Nah, jadi ini contoh kelas. Ini Zygomycetes. Zygomycetes ini adalah kelas dari jamur. Nah, ini contohnya Diatomae. Ini adalah kelas dari Protista. Nah, ini adalah kelas. Tingkatan yang ketiga yaitu adalah kelas. Nah, tingkatan selanjutnya ada yang disebut dengan ordo. Ordo itu dalam bahasa Indonesia itu adalah bangsa. Jadi, ordo dalam tumbuh-tumbuhan itu ditulis juga dengan bahasa Latin. Tadi kalau dia divisio itu dengan akhiran pita, kalau dia kelas dengan akhiran Ischiae, kalau dia ordo itu akhirannya itu adalah ales. Ya, ataupun Ciae diganti dengan ales. Misalnya Polycepae itu adalah kelasnya, maka ordonya adalah Ranusulales, ya kan? Jadi dia yang berakhiran ales itu berarti ordonya. Nah, ini semua sudah ada di tata nama penulisan ilmiah. Jadi tidak bisa sembarangan ditulis. Nah, untuk ini adalah contoh ordo yang dikenal. Ya, akan kita bahas lebih lanjut apabila kalian masuk ke dalam SMA IPA. Untuk tingkat SMP, kita hanya sampai mengenal tingkatannya saja. Nah, selanjutnya setelah ordo, ada familia ataupun bahasa Indonesianya adalah suku. Nah, setiap tumbuhan juga memiliki suku, setiap tumbuhan juga memiliki marga, setiap tumbuhan juga memiliki bangsa. Jadi, nama-nama suku itu merupakan sifat yang diperlakukan dari kata benda yang berbentuk jamak. Jadi, nama famili ataupun suku itu diberi akhiran aceae. Jadi, contohnya Malvaceae itu terdiri dari Malva ditambah Aceae ya. Ataupun Poaceae itu terdiri dari Poa ditambah Aceae. Jadi, famili itu akhirannya adalah Aceae. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan genus. Genus ini bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesia artinya marga. Sama seperti kita, semua suku punya marga. Jadi,
tumbuhan juga punya marga, dia juga punya suku, dia punya bangsa. Nah, jadi marga ini tidak dibenarkan berupa istilah. Jadi marga juga tidak boleh dua suku kata. Jadi marga ini hanya satu suku kata dalam tumbuhan. Contohnya, contoh nama genus itu Caesalpinia. Ini adalah berasal dari Caesalpino, ada ini merupakan seorang ahli botani bangsa Italia. Jadi genus itu adalah marga untuk tumbuhan. Nah, selanjutnya setelah genus, maka yang terakhir itu adalah spesies. Spesies ini dalam bahasa Indonesia adalah jenis. Misalnya kamu marga, misalnya Ibu Miss kan, misalnya marganya ginting, ya kan, berginting. Jenisnya ginting apa, misalnya ginting suka. Nah, itu adalah spesies. Nah, tumbuhan juga memiliki jenis untuk membedakan yang namanya tumbuhan satu dengan tumbuhan lain. Misalnya mawar merah dengan mawar putih itu berbeda spesiesnya walaupun sama-sama mawar. Jadi itu di mana dibedakan, itu di spesiesnya. Jadi dalam nama ilmiah di belakang nama spesies itu biasanya ditambahkan dengan penemunya, ya, penemunya ataupun orang yang pertama sekali menemukan ataupun memberikan spesies itu namanya author. Jadi misalnya ini tanaman Hibiscus thaliaceus L. L ini adalah hibiscus ini adalah genusnya ataupun marganya. Thaliaceus ini adalah jenisnya. Hibiscus itu tanaman karet, ya kan? Kalau dia Hibiscus rosa sinensis itu adalah tumbuhan kembang sepatu. Jadi mereka mempunyai kemiripan yang mempunyai genus yang sama namun spesiesnya berbeda. Artinya apa? Semakin sama genusnya maka sifat dan kemiripannya itu semakin banyak. Nah, untuk yang L ini, kata ketiga ini adalah singkatan untuk Linnaeus. Karena Linnaeus lah yang menemukan ataupun yang memberi namanya. Makanya dia dibuat L. Itu adalah singkatan. Ketika kamu nanti menemukan suatu tumbuhan nih ataupun individu baru, maka ditulislah nama singkatan kamu di sini. Nah, jadi sebutan jenis boleh terdiri dari kata yang merupakan kata ulang yang sama, hampir sama dengan marga. Contohnya boldu, boldus, ya kan? Antara genus dengan spesiesnya hampir sama marganya ataupun pengulangan kata. Ini boleh ya. Linaria, linaria. Ini juga sama antara genus dengan spesiesnya. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, itu dia untuk spesies. Nah, kita akan mempelajari selanjutnya itu bagaimana tata nama penulisan untuk nama Latin tumbuhan ataupun disebut dengan nomenklatur. Ya kan? Jadi Linnaeus itu memberikan tata cara ataupun tata nama penulisan nama ilmiah itu. Jadi apa itu nomenklatur? Binominal nomenklatur itu adalah cara pemberian nama ilmiah yang melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Kongres Botani Sedunia. Jadi peraturan ini itu dimuat pada Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botanical Nomenclature. Jadi tata nama nomenklatur ini itu berlaku di seluruh dunia. Jadi nama Latin untuk padi itu adalah Oryza sativa. Nah, Oryza sativa itu nama Latin di seluruh dunia itu adalah sama, ya. Jagung juga seperti itu. Misalnya kalian tidak tahu nama bahasa Inggrisnya jagung, ya kan? Misalnya kalian boleh menggunakan nama Latin karena nama Latin itu berlaku di seluruh dunia. Nah, bagaimana tata cara penulisannya?
itu berdasarkan prinsip dan peraturan tata nama tumbuhan, di mana tadi sudah diatur dalam kongres ya. Nah, setelah itu ada komposisi nama ilmiah. Komposisi nama ilmiah ini terdiri dari nama-nama genera ataupun genus, nama-nama yang namanya petunjuk spesies ataupun jenis, dan yang ketiga tadi penulisan dari autor, itu adalah penemu. Nah, jadi dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana tata cara penamaannya dari komposisi nama ilmiah ini. Jadi nama ilmiah, komposisi taksonomi itu disajikan dalam bahasa Latin. Jadi tidak ada bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Jadi semua nama ilmiah tumbuhan, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, semua itu ditulis dalam bahasa Latin. Dan aturan tata nama ini berlaku di seluruh dunia. Nah, jadi nama ilmiah dari suatu makhluk hidup itu terdiri dari penggabungan 3 hal. Jadi yang pertama ada genus, yang kedua ada spesies ataupun petunjuk jenis, dan yang ketiga ada yang namanya penemu ataupun autor. Jadi semua nama ilmiah itu menuliskan ini. Nah, autor juga jarang ditulis, tapi ada buku yang menulis. Jika terdiri dari 3 suku kata, maka suku yang ketiga itu adalah penemunya. Maka kita akan bahas bagaimana tata cara penulisan nama ilmiah dari suatu makhluk hidup. Jadi yang pertama syaratnya, semua itu berasal dari bahasa Latin ataupun bahasa yang sudah dilatinkan. Jadi semua itu dengan menggunakan bahasa Latin ya. Semua nama tumbuhan, nama hewan itu digunakan dalam bahasa Latin ataupun bahasa yang sudah dilatinkan. Nah, yang kedua, pada penulisan nama ilmiah, kata pertama itu menunjukkan yang namanya genus. Jadi, ini adalah Quercus alba. Jadi, Quercus ini adalah albanya. Q ini adalah albanya. Q ini adalah genusnya. Jadi Quercus itu adalah genusnya ataupun marganya untuk tumbuhan. Dan kata kedua, alba ini merupakan spesiesnya, jenisnya. Nah, jadi tata nama penulisan ilmiah ini tidak boleh juga terlalu panjang. Jadi tidak ada yang panjang dan semua nama ilmiah untuk tumbuhan tidak ada yang sama. Jadi tidak ada, walaupun tumbuhan mawar berwarna merah dengan berwarna putih itu tidak sama nama Latinnya. Karena apa? Tidak sama semua nama Latin. Untuk semua tumbuhan itu berbeda. Walaupun genusnya sama, tetapi jenisnya pasti berbeda. Nah, jadi selanjutnya syaratnya itu kata pertama pada suku pertama, jadi nama ilmiah itu terdiri dari 3 suku kata tadi. Kata pertama, suku pertama itu menunjukkan genus. Kata kedua ataupun suku kedua itu menunjukkan spesies. Dan suku ketiga itu menunjukkan yang namanya penemu ataupun autor. Jadi kata pertama, suku pertama itu ditulis dengan huruf besar. Jadi hanya itu yang huruf besar. Selebihnya untuk itu kata pertama walaupun dia suku kedua itu tidak ditulis dengan huruf besar melainkan huruf kecil. Jadi huruf besar itu ada di kata pertama pada suku pertama dalam penulisan tata ilmiah. Nah, ini diperhatikan. Di sini S-nya yang hanya huruf besar. Di sini itu tidak huruf besar. Ini contohnya Zygidium aromaticum. Nah, selanjutnya syarat yang ke-8, huruf pertama di suku pertama itu ditulis dengan huruf besar dan selanjutnya huruf kecil. Nah, antara suku pertama dan suku kedua harus dipisah, tidak digabung ya. Misalnya contohnya Oryza sativa, ini adalah nama Latin dari padi.
Nah, Oryza sativa ini, antara Oryza dan sativa itu harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan antara Oryza dan sativa. Nah, di sini O-nya hanya huruf besar, di sini S-nya tidak huruf besar. Jadi harus diperhatikan. Nah, selanjutnya penulisannya itu boleh bercetak miring ataupun tulisan tegak namun digarisbawahi. Jadi untuk penulisan nama ilmiah itu biasanya untuk pengetikan itu selalu ditulis dengan huruf miring. Ya, huruf miring antara satu huruf pertama dan yang kedua itu di huruf miring. Tapi bisa juga kita tulis dengan huruf tegak namun di garis bawahi. Jangan sudah miring di garis bawahi. Kalau sudah dimiringkan itu tidak di garis bawahi lagi. Jadi di sini dipilih atau. Jadi apabila sudah bercetak miring itu tidak di garis bawahi lagi. Dan apabila sudah di garis bawahi itu tidak dicetak miring. Jadi itu penulisan tata nama ilmiah. Antara Zea dan Mas itu cetak miringnya itu adalah setiap suku katanya saja. Tidak digabung garisnya. Nah, dan ketika kalian ada menemukan suku ketiga, misalnya Zea Mais L di sini ya kan. Nah, itu L itu merupakan nama penemu ataupun autornya. Ya. Jadi sudah bisa dipahami tadi suku pertama itu menunjukkan genus, suku kedua menunjukkan spesies, dan suku ketiga itu menunjukkan namanya penemu ataupun autor. Di mana penulisannya suku pertama, huruf pertama itu ditulis dengan huruf besar, nah suku kedua itu tidak ditulis dengan huruf besar. Nah, antara suku pertama dan kedua itu harus kita spasi ataupun dipisah. Nah, selanjutnya penulisannya boleh digarisbawahi, tetapi tulisannya harus tegak. Ataupun tidak digarisbawahi, tapi tulisannya dicetak miring. Nah, itu adalah tata nama, tata cara penamaan nama ilmiah untuk setiap makhluk hidup. Jadi kita mempunyai nama Latin. Misalnya manusia itu nama Latinnya adalah Homo sapiens. Nah, ada juga kera ya kan yang mirip dengan manusia itu namanya Homo erectus ya kan. Nah, sama-sama genus Homo. Artinya apa? Kita dengan manusia kera itu memiliki sifat yang banyak mirip, banyak persamaannya. Contohnya kita sudah berjalan tegak, mempunyai volume otak di atas 5.000 cc. Nah, jadi kita itu mirip dengan mereka, makanya nama genusnya itu sama. Jadi semakin sama dari tingkat kingdom sampai dengan genus itu artinya semakin banyak kemiripan. Jadi apabila tadi ada tanaman Hibiscus thalaceus, ada tanaman Hibiscus rosa sinensis. Jadi mereka memiliki banyak kesamaan sifat. Nah, itu dia artinya. Nah, autor itu tadi itu adalah nama pengarang ataupun yang menerbitkan nama sah takson itu untuk pertama sekali. Jadi tujuan autor ini supaya menunjukkan nama suatu takson yang tepat dengan serta memudahkan kepenelitian tentang keabsahan nama. Contohnya itu Dausus carota L. L di sini itu melambangkan Linnaeus. Linnaeus lah yang pertama sekali menerbitkan takson ini ataupun menerbitkan nama ilmiah ini. Jadi contohnya lagi, selain Linnaeus ada juga nama Latin Veronina Acaulis Walter. Nah, Walter ini adalah penemunya, Walter Gelson. Nah, dia dibuat di dalam kurung ataupun ada yang membuat singkatan. Nah, itu artinya suku ketiga itu adalah penemu dari spesies tersebut. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya,
Urutan tingkatan takson, taksonomi itu ditemukan oleh penemunya yaitu adalah Carolus Linnaeus. Jadi Carolus Linnaeus ini menetapkan urutan tingkatan takson, ukuran tingkat takson mulai dari tertinggi yaitu kingdom, selanjutnya divisi untuk tumbuhan ataupun filum untuk hewan. Setelah itu ada kelas, ada ordo, ada famili, ada genus, dan juga ada spesies. Jadi semua tumbuhan, semua makhluk hidup itu memiliki yang namanya tingkatan takson dan juga memiliki yang namanya nama ilmiah. Jadi nama ilmiah ini disebut dengan binominal nomenklatur. Binominal nomenklatur ini berlaku di seluruh dunia, ya kan? Nah, syaratnya tadi yang pertama, nama ilmiah itu harus ditulis dalam bahasa Latin. Yang kedua, nama ilmiah terdiri dari 3 suku kata. Suku pertama menunjukkan genus ataupun marga. Suku kedua itu menunjukkan spesies ataupun jenis. Dan suku ketiga tadi menunjukkan yang namanya autor ataupun penemu. Nah, syarat yang ketiga, huruf pertama dari suku pertama itu kita tulis dengan huruf besar. Setelah itu, suku kedua itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, penulisan untuk suku pertama dan suku kedua itu harus dipisah. Suku ketiga juga harus dipisah. Nah, selanjutnya, penulisan dapat ditulis dengan dicetak miring ataupun dapat ditulis dengan huruf tegak namun kita garis bawahi. Antara suku pertama dan suku kedua garis bawahnya harus dipisah, tidak boleh digabung. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga kalian bisa dapat mengerti. Kalau tidak mengerti, silahkan ulang-ulangi video pembelajaran ini. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugas mengenai binominal nomenklatur ini. Nantinya di slide terpisah, silahkan kalian catat materi ini dalam buku catatan kalian dan kerjakan latihannya dalam buku latihan kalian, dan pengumpulannya itu sampai batas waktu pembelajaran IPA kita hari ini. Apabila kalian terlambat mengumpulkannya, itu akan berbeda dengan yang tepat mengumpulkannya. Jadi apabila kalian tepat waktu, kalian akan mendapat apresiasi. Nah, jadi Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini, dan demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat kasih setia Tuhan, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari pada hari ini, kami boleh mencerna, kami boleh memahami, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan salam sehat.